أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya dan kemudahan darinya kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah seperti ini, dan kemudian insyaallah taala seperti biasa kita juga akan lanjutkan dengan mengikuti pelajaran yang insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita sambung kembali pembahasan dari kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Asy-Syaikh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pada bab yang ke-14 dalam kitab ini. Beliau menyebutkan syurutu makarimil akhlaq, syarat-syarat akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelum ini telah dijelaskan oleh beliau tentang fadilah atau keutamaan akhlak yang mulia itu. Nah, kemudian setelah itu beliau akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat dari akhlak yang mulia itu. Maksudnya adalah agar akhlak mulia yang kita lakukan benar-benar bisa menjadi bernilai ibadah, menjadi suatu amal ketaatan kepada Allah Ta'ala yang akan mendapatkan pahala dan keutamaan darinya. Maka di sana ada syarat-syarat yang harus dilakukan, dan ini untuk dibedakan antara sesuatu ibadah dengan sekedar adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat saja. Karena terkadang yang namanya akhlak itu bisa menjadi bernilai ibadah jika di sana terpenuhi syarat supaya akhlak yang baik itu bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Tetapi juga ada akhlak yang baik tetapi sifatnya hanyalah adat atau kebiasaan rutin yang dilakukan seseorang, dan dalam perkara ini dia tidak mendapatkan pahala karenanya, karena tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam pembahasan di sini saya akan menjelaskan kepada kita apa sih syarat agar akhlak yang mulia itu bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau mengatakan qala habibullah taala alimta akhal iman anna makarimal akhlaq min afdhalil qurbat wa a'dhamit ta'at. Beliau mengatakan, kamu telah mengetahui wahai saudaraku seiman bahwasanya akhlak yang mulia itu termasuk dari seutama-utamanya ibadah atau pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, dan juga seagung-agungnya amal ketaatan, sebagaimana penjelasan yang telah lewat.
Pada pembahasan lalu telah dijelaskan penulis betapa akhlak yang mulia itu memiliki banyak fadilah, banyak keutamaan, sehingga bisa dikatakan bahwa akhlak yang mulia itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala melalui akhlak yang kita lakukan tersebut sebagai suatu bentuk ibadah yang afdal, ibadah yang memiliki banyak keutamaan, bahkan a'dhami ta'at, termasuk ketaatan kepada Allah yang sangat agung. Naam, allati yanalu biha al-abdu ridwanallahi jalla jalaluh, yang mana dengan sebab akhlak-akhlak yang mulia tersebut maka seorang hamba akan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yuhdi bi mahabbatihi wa mahabbati rasulih, dan juga dengan sebab ketakwaan akhlak yang mulia tersebut dia pun juga akan bisa untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan makarimul akhlaq min asbabi, dikatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat nanti denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bahkan beliau juga mengatakan ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Ibadah yang atau adalah hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka ini menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya akhlak yang mulia itu adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, demikian pula untuk mendapatkan kecintaan darinya dan juga kecintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lidzalika yambagi an ta'lama syuruta hadhil ibadah, maka oleh karena itulah kata beliau sepantasnya engkau mengetahui apa syarat-syarat dari ibadah ini, yaitu akhlak yang mulia ini, sehingga akhlak itu bisa bernilai ibadah. Likai tatamayyazu an adatin khawiyatin la ruha fiha, supaya dengan kita mengetahui syarat-syarat ibadah atau syarat-syarat agar akhlak yang mulia itu bisa bernilai ibadah, supaya kita bisa membedakan antara akhlak yang mulia yang bernilai ibadah dengan yang hanya sekedar berupa adat kebiasaan di masyarakat yang kosong dari kebaikan, yang tidak ada kekuatan di dalamnya. Artinya apa? Barakallahu fikum. Iya, hendaknya kita mengetahui betul apa syarat agar akhlak yang mulia, akhlak-akhlak baik yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, ya, dan itu bisa dibedakan dengan adat atau kebiasaan saja. Baik, maka untuk mengetahui itu kemudian beliau membawakan satu riwayat hadis yang panjang. Beliau mengatakan an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala, dalam sebuah hadis dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami dua buah hadis. Ra'aitu ahaduhuma, dan aku telah melihat salah satu dari dua perkara yang diceritakan beliau tadi. Wa ana antadirul akhar, sedangkan aku masih menunggu perkara lain yang belum aku lihat. Maksudnya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan di sini bahwa Nabi dalam suatu kesempatan pernah menceritakan tentang dua hal. Yang dua hal ini salah satunya sudah disaksikan, sudah dilihat kejadiannya oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Adapun satu yang lainnya belum dilihat. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan haddatsana, Rasulullah SAW menceritakan, yaitu tentang permasalahan apa? Masalah amanah. Annal amanata nazalat fi jadri qulubil rijal, bahwa sungguhnya amanah itu turun di pangkal-pangkal hati orang-orang laki-laki. Summa alimu minal Qur'an,
kemudian mereka mengetahuinya sebagian dari Al-Quran, thumma alimu minas sunnah, kemudian sebagian lagi mereka mengetahuinya dari as-sunnah, bahwa sungguhnya amanah itu adalah diberikan oleh Allah Ta'ala dan diturunkan ke dalam hati-hati manusia. Wa hadatsana an raf'iha, dan Rasulullah SAW juga menceritakan kepada kami tentang bagaimana amanah itu diangkat atau dihilangkan dari manusia. Qala, beliau bersabda, yanamur rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbih. Beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki sedang tidur, kemudian ketika dia sedang tidur pulas itu, maka dicabutlah amanah dari hatinya. Naam, fayadhallu atharuha misla asaril waqti, kemudian tersisalah atau masih ada bekas-bekas amanah tersebut yang keadaannya seperti titik-titik begitu, ya. Summa yanamun naumata, kemudian dia tidur lagi, fatuqbadu, kemudian dicabut lagi amanah dari dalam hatinya, fayabqa asaruha mislal majli, kemudian tidaklah tersisa amanah itu dalam hatinya kecuali seperti apa, sesuatu yang melepuh. Kajamri dahrajathu, naam, kajamri dahrajtahu ala rijlik, yang mana keadaan melepuh tadi itu adalah seperti bara api yang dilemparkan di bawah kakimu, ya. Fanaqidha fatarahu muntabira, kemudian api atau bara api tadi ketika dimasukkan di bawah kakimu itu maka akan melukainya, sehingga kamu melihat kaki itu melepuh dikarenakan adanya bekas bara api yang mengenai kaki tadi. Walaysa fihi syai', yang mana sesuatu yang melepuh itu tentunya tidak ada di dalamnya sesuatu apapun. Begitu beliau mengatakan. Fayusbihun nas yatabaya'un, kemudian pada pagi harinya manusia mereka melakukan jual beli atau melakukan jual beli ketika yakni amanah itu sudah hilang, dicabut dari hati-hati mereka. Fala yakadu ahadun yuaddi al-amanah, maka hampir-hampir saja tidak ada seorang pun ketika itu yang bisa menunaikan amanah. Fayuqal, padahal dikatakan, inna fi bani fulan rajulan amina, sesungguhnya pada Bani Fulan terdapat seorang laki-laki yang terpercaya. Wa yuqalu lirrajul, kemudian dikatakan tentang orang laki-laki yang dikatakan terpercaya tadi, ma aqalahu, alangkah cerdasnya dia, wa ma adrafahu, alangkah cerdiknya dia, wa ma ajladahu, dan alangkah kuatnya fisiknya dia. Artinya orang ini dipuji-puji karena keutamaannya, ya, mungkin karena kecerdasannya, kepandaiannya, kekuatan fisiknya, dan juga dianggap sebagai orang yang paling amanah di tengah masyarakatnya. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Naam, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin khardalin min imanin. Padahal di dalam hatinya orang tersebut, ya, tidak ada sedikit pun, tidak ada sesuatu seperti biji sawi keimanan dalam hatinya. Artinya padahal di dalam hati orang yang dipuji-puji tadi, yang dianggap paling punya keutamaan di tengah masyarakat, sedangkan amanah telah dicabut dari hatinya, dikatakan Nabi SAW di sini, dia ini orang yang sebenarnya enggak punya keimanan sedikit pun dalam hatinya, ya, tetapi hanyalah dia dipuji-puji di masyarakat karena keutamaan yang ada padanya, ya, secara zahirnya. Walaqad ata alayya zamanun, kata Nabi, dan sungguh telah datang kepadaku suatu zaman, wa ma ubali ayyakum bayatu, dan aku tidak peduli, ya, dengan siapakah aku akan melakukan jual beli. La in kana musliman raddahul islamu, jika dia adalah seorang muslim maka amanah akan kembali dengan sebab keislaman yang ada padanya. Wa in kana nasraniyan, jika dia seorang Nasrani, raddahu alayya sa'ihi, maka akan mengembalikan kepadanya amanah, yaitu walinya. Fa ammal yaum, maka adapun pada hari ini, fama kuntu ubayi'u illa fulanan wa fulanan,
Maka pada hari ini kata beliau, aku tidak melakukan yakni jual beli kecuali hanya kepada fulan dan fulan tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang tentunya kita tahu sahih. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, apa maksudnya hadis ini? Intinya barakallahu fikum, di dalam hadis yang mulia ini atau hadis yang panjang ini ada pelajaran bahwa sungguhnya yang namanya sifat amanah atau yakni kepercayaan atau sifat amanah terpercaya itu benar-benar oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atau istilahnya pada hari tertentu nanti menjelang hari kiamat, maka sifat amanah itu akan diangkat, dihilangkan, dicabut dari hati-hati manusia, sehingga seseorang itu bisa menjadi bersifat yang sebaliknya. Yang tadinya amanah, begitu dicabut sifat amanah dari hatinya, maka berubahlah kemudian dia menjadi orang yang menjadi banyak khianat atau pengkhianat. Nah, dan hal itu tidak terjadi kecuali dikarenakan pada seseorang tersebut lemah imannya atau hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebab lain seperti seringnya seseorang bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki sifat amanah atau bahkan senang berkhianat sehingga dia pun terpengaruh dan menjadi pengkhianat, dan masih banyak sebab yang lainnya. Walhasil ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, benar-benar sifat amanah itu akan dihilangkan, dicabut dari hati-hati manusia. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, di antara bentuk nyata hilangnya sifat amanah dalam diri seseorang, misalnya yaitu memberikan urusan kepemimpinan, urusan kepemimpinan suatu negara misalnya, atau suatu bangsa, atau memberikan kepercayaan dalam hal urusan pengadilan atau berbagai urusan pekerjaan dan sebagainya, tetapi kepada bukan ahlinya. Nah, bukan kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakan tugas tersebut dan menjaga sesuai amanah yang diberikan kepadanya. Maka ini banyak terjadi, lebih-lebih di masa sekarang ini, banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak amanah di dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, terhadap hadis ini tadi dan terkait dengan bab yang disebutkan oleh penulis hafizallahu taala, Syekh kemudian mengatakan, inna hadzal rajul alladhi yusafu min kibalin nas bimakarimil akhlaq laisa indahul iman habbata khardalin. Sesungguhnya orang laki-laki yang disebutkan dan disifati di dalam hadis ini oleh orang-orang sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang disebut-sebut keutamaannya tadi, laisa indahul iman, padahal tidak ada keimanan pada dirinya, habbata khardal, meskipun seberat biji sawi. Artinya orang tadi yang disebut-sebut dalam hadis sebagai orang yang paling dianggap terpercaya, orang yang paling pandai, paling cerdas, paling punya banyak keutamaan ini dan itu, sesungguhnya dalam hati dia tidak punya keimanan sama sekali sedikit pun. Naam. Li'annahu tasanna'u amaman nas, hanya saja karena dia berpura-pura di hadapan manusia, menjadikan dirinya orang yang memiliki keutamaan, berpura-pura di hadapan manusia, walam yabtaghi mardatillah, dan dia melakukan amalannya tersebut bukan karena mengharap dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, walam yaktaf athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mengikuti jejak atau jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini tidak ada nilainya. Oleh karena itu kata beliau, wa haka syurutu makarimil akhlaq, dan inilah syarat-syarat dari akhlak yang mulia yang akan disebutkan nanti, litahdibil kubul wa hubbillah war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak syarat-syarat akhlak mulia yang akan disebutkan beliau, yang dengannya akan diterima sebagai suatu ibadah kepada Allah dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat akhlak yang mulia itu?
agar akhlak yang mulia yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Beliau katakan yang pertama al-ikhlasu lillah. Syaratnya adalah kita hendaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berakhlak yang mulia tersebut. Wa hadza syartun fi kulli amalin wa ibadatin. Dan syarat yang seperti ini adalah merupakan syarat pada semua bentuk amalan dan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Iya, yang namanya keikhlasan, ya, itu merupakan syarat diterimanya suatu amalan dan juga syarat sahnya suatu ibadah. Ya, dan ini masuk dalam semua bentuk ibadah, termasuk sholat, puasa, berhaji, zakat, berjihad, thalabul ilm dan sebagainya, termasuk juga berakhlak mulia. Maka agar akhlak yang mulia yang kita lakukan itu bisa bernilai suatu ibadah, maka tidak bisa tidak harus diiringi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kana sahibuhu minal ladina yadunnuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum fil haqiqati minal akhsarina a'mala. Jika tidak ikhlas karena Allah amalannya tersebut, maka orang yang melakukan amalan tersebut termasuk dari golongan orang-orang yang mengira bahwa dirinya telah melakukan sebaik-baik amalan, sedangkan hakikatnya dia itu termasuk golongan orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Iya, kalau seseorang itu ma'asyiral muslimin beramal, beribadah, termasuk juga berakhlak mulia, tetapi tidak ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan dia adalah amalan yang sia-sia. Ya, dia mengira bahwa amalan yang dikerjakan itu kelak termasuk amalan yang sebaik-baik amalan yang mendapat pahala di sisi Allah. Namun hakikatnya dia termasuk orang yang merugi karena apa? Amalnya sia-sia dengan sebab tidak adanya keikhlasan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang masyhur yaitu kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan di akhir-akhir dari kitabnya tersebut tentang bab masalah, ya, perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan Allah. Di antaranya beliau sebutkan di sana tahrimur riya, bab tentang haramnya riya, beramal bukan karena Allah tapi karena faktor yang lain, baik dalam urusan dunia ataupun sebab-sebab lainnya. Beliau sebutkan ma'asyiral muslimin di sana satu hadis yang panjang. Disebutkan di sana tentang 3 golongan yang pertama kali akan dipanggil di hadapan Allah taala pada hari kiamat nanti, dan akan ditunjukkan pada dia tentang sebaik-baik amalan yang pernah dia lakukan, dan dia mengira bahwa amal yang dia kerjakan ketika di dunia itu akan diberi pahala oleh Ta'ala. Tapi ternyata apa? Justru 3 orang ini akan dijerumuskan, dijungkalkan wajahnya dan diseret di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ternyata amal yang dia lakukan padahal sebaik-baik amal itu ternyata tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa itu? Dipanggil golongan yang pertama adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada, orang-orang yang gugur dalam peperangan, dipanggil oleh Allah taala. Lalu ditanyakan, amal apa yang pernah kamu lakukan? Maka kemudian pertama ditampakkan dulu balasan pahalanya, ditampakkan di hadapannya balasan yang akan diraihnya. Lalu ditanyakan, amal apa yang dia kerjakan? Dia ceritakan tentang jihad yang dia lakukan, gugur di jalan Allah dan seterusnya. Yang kata dia, pengakuan dia itu semua dilakukan untuk mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala maha tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya, sehingga Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong, kamu beramal hanyalah karena ingin mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia, kamu mendapat gelar sebagai pahlawan, kamu dipuji orang demikian-demikian, maka kemudian tidak mendapat apapun kecuali langsung wajahnya diseret di dalam neraka dan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, didatangkan orang yang dikenal sebagai seorang ulama atau ahli ilmu yang mengajarkan manusia kebaikan, yaitu termasuk dalamnya para ulama, para ustadz, para kiai, para dai, orang-orang yang mengajarkan kebaikan di tengah manusia. Ditambahkan dulu kepadanya pahala amal-amal yang akan dia raih dan dia dapatkan.
Kemudian ditanyakan kepadanya, amal apa yang telah kamu lakukan? Dia ceritakan bahwa dia tidaklah mengajarkan kecuali mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu, mengajarkan ini dan itu dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, yang dia mengaku itu semua dilakukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Maha tahu apa yang terkandung dalam hatinya. Allah mendustakan dia. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kemudian diseret dia dalam neraka dan dilemparkan ke dalamnya. Demikian pula yang ketiga adalah yaitu para dermawan, orang-orang yang banyak berinfak dan bersedekah, ya, ditunjukkan pahala yang akan diraih dari amal-amal dia. Lalu ditanyakan kepadanya, apa amal terbaik yang kamu lakukan? Dia ceritakan, tidaklah ada seruan untuk bersedekah kecuali saya bersedekah. Saya bersedekah ini, infak itu dan seterusnya. Ya, yang katanya itu semua dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Lalu Allah Maha tahu isi hati orang ini. Dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka kemudian diseret dia dan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan apa? Bahwa suatu amalan yang apabila amalan itu termasuk amal-amal utama, amal-amal yang mulia, tetapi jika di dalamnya tidak ada keikhlasan, tidak ada niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan amalannya menjadi apa? Sia-sia saja. Dan dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini banyak sekali dalam Quran maupun hadis Nabi SAW, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka memurnikan ibadah kepada Allah, yang memurnikan ibadah hanya semata-mata karena Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus dan seterusnya. Kemudian juga Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya di hari kiamat nanti dalam keadaan dibalas amal-amalnya, apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal-amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam amalannya itu dengan siapapun. Naam, ini menunjukkan bahwasanya ibadah tidak terima Allah kecuali ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, itu syarat yang pertama, ikhlas karena Allah, ya, agar amal kita diterima Allah, termasuk akhlak yang mulia ini. Agar akhlak yang mulia yang kita lakukan benar-benar diterima Allah, harus dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, kata Syekh Abdullah, al-fiqhu, hendaknya orang yang melakukan amal soleh termasuk berakhlak mulia ini adalah benar-benar dia ini memiliki fikih, artinya betul-betul memiliki pemahaman agama yang baik, yang dia memiliki ilmu tentang agama ini dan dia beramal dengan fikihnya atau agamanya tersebut. Nah, yang dimaksud fikih di sini kata Syekh, wa huwa ma'rifatu ya muradullahi wa rasulihi limuwafaqatihi, yakni seseorang mengetahui tentang apa saja yang dikehendaki Allah, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya SAW, kemudian dia mencocokinya, dia menyesuaikannya dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki. Dengan kata lain, ya, bahwa yang dimaksud dengan fikih sebagai syarat agar akhlak yang mulia kita ini diterima Allah dan menjadi ibadah kepada Allah, maka kita harus pula faham tentang perkara-perkara agama ini. Iya, maksudnya mengetahui tentang hukum-hukumnya, ya, mengenai berkaitan dengan masalah hukum-hukum agama, yang dengan itu akan menjadikan kita faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana syirik, mana tauhid dan sebagainya. Ya, yang mana dengan sebab ini kita mengetahui apa sih yang dikehendaki Allah, apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah. Demikian pula apa yang diperintah Rasul dan apa yang dilarang Rasul, maka kita pun memahami dengan ilmu agama ini. Lalu setelah itu kita mencocokinya, dalam arti kita betul-betul mengamalkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya tersebut. Maka inilah yang disebut dengan fikih. Ya,
Artinya dengan kata lain, kita menerapkan akhlak mulia kita tersebut melalui bimbingan Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwa agar akhlak yang baik yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah? Dengan dua syarat tadi. Syarat pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua kita memiliki fikih dalam arti pemahaman agama yang benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mencocokinya. Dalilnya sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, khiyarukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Perhatikan, Rasulullah mengatakan khiyarukum islaman, ya, orang terbaik di antara kalian keislamannya, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus di antara kalian apanya? Akhlaknya. Idza faqihu, apabila mereka itu faqih, apabila mereka itu benar-benar memiliki pemahaman agama yang betul, yang baik. Hadisnya rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad dan yang selainnya. Nah, hadisnya sahih. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang paling baik keislamannya, paling baik agama Islamnya, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, di samping itu tidak hanya itu saja, dia bagus akhlaknya apabila ditambahi lagi dengan bagusnya ilmu agamanya, bagusnya apa itu fikihnya, pemahaman agamanya. Ya, kenapa demikian? Karena demikianlah Nabi SAW pernah mengabarkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka dijadikan dia orang yang faqih, orang yang paham tentang perkara agama. Masyaallah muslimin, coba perhatikan. Orang itu kalau ngaji, belajar ilmu agama, diamalkan secara istiqomah, ya, maka dia beramal sesuai dengan bimbingan ilmu. Ya, ini pertanda bahwa orang itu adalah dalam kebaikan. Tetapi kita lihat orang itu kalau semakin jauh dari ilmu, artinya dengan kata lain dia tetap dalam kondisi bodoh dari ilmu agama ini, maka mereka akan jauh dari kebaikan. Karena orang yang seperti ini, dia bodoh dari agamanya, maka akan mudah terjatuh dalam berbagai penyimpangan dan kerusakan agama. Bukankah kita lihat ma'asyiral muslimin, orang yang paling sering terjatuh dalam perkara kesyirikan, dalam perkara kebid'ahan, dalam perkara kefasikan atau kemaksiatan, apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu din, jauh dari ilmu agama. Dia tidak ngerti apa itu halal atau haram, tidak mengenal apa itu sunnah atau bid'ah, tidak mengenal apa itu syirik atau tauhid, sehingga apa? Banyak terjatuh di dalam kerusakan dan penyimpangan agama tersebut. Nah, tetapi orang itu kalau berilmu, orang itu kalau memiliki ilmu, ya, maka dia akan dibimbing dengan ilmu agamanya tersebut. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dijadikan dia orang yang faqih, orang yang paham, orang yang mengerti tentang agama ini. Nah, untuk bisa mengerti, ya tentunya harus belajar, harus ngaji, harus senang duduk di majelis-majelis ilmu, jangan jauh darinya. Dan Nabi juga sering mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, jadi inilah dua syarat yang apabila terpenuhi di dalam kita melakukan syarat ini, maka insya Allah ta'ala akhlak baik, akhlak atau budi pekerti yang mulia yang kita lakukan selama ini, maka insya Allah akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah ta'ala, ya, yaitu pertama dibangun di atas keikhlasan karena Allah ta'ala, kita mengharapkan ridhonya, mengharapkan wajahnya, mengharapkan pahala darinya, ya. Nah, yang kedua hendaknya kita iringi dengan ilmu agama. Karena sebab
kalau dengan kita memiliki ilmu agama, kita kuat di dalam memiliki pemahaman agama dan mengamalkannya, maka insyaallah taala seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita akan bisa menjadi bernilai ibadah. Bahkan mungkin kita makan, kita minum, kita tidur, kita menikah, kita melakukan aktivitas apa saja bisa bernilai ibadah jika dibangun dengan keikhlasan karena Allah dan dengan bimbingan ilmu agama, sehingga semuanya bisa menjadi nilai ibadah. Contohnya ma'asyiral muslimin, kalau kita tidur ya, maka orang-orang kafir juga tidur, hewan juga tidur, semuanya makhluk juga butuh tidur. Namun bagi seorang muslim, dia tahu tidur itu agar bernilai ibadah, maka dia niatkan tidur yang dia lakukan itu adalah untuk mengistirahatkan badan sejenak, supaya nanti kalau sudah sehat, sudah kuat, dia bisa menunaikan ibadah kembali kepada Allah Ta'ala. Demikian pula halnya makan dan minum. Makan minum yang dia lakukan itu ma'asyiral muslimin, dia niatkan agar untuk menguatkan badannya, menegakkan badannya untuk bisa ibadah kepada Allah, bisa melakukan ibadah, apakah itu menuntut ilmu, salat fardu, melakukan jihad, melakukan apa saja, kalau badannya kuat dengan sebab makan yang kita makan. Dengan niat yang seperti itu, maka jadilah makan kita, minum kita, tidur kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita bisa menjadi apa? Bernilai ibadah. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, dia sekedar makan, minum, tidur, atau apa saja, ya sekedar nuruti kebiasaan dan hanya mengikuti hawa nafsu. Tentu yang demikian tidaklah bernilai ibadah. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin, demikian penjelasan terkait dengan bab ini, terutama tentang syarat-syarat agar akhlak yang mulia yang kita lakukan bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Pertama, harus dibangun dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, diiringi dengan fikih atau pemahaman agama yang benar, tentunya dengan kita terus meningkatkan kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu atau belajar agama dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Ini saja ma'asyiral muslimin penjelasan terkait dengan bab ini. Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang pada bab yang berikutnya. Baik, masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, barakallahu fikum, silahkan. Terkait dengan bab ini atau masalah lain, fadhal. Ada kira-kira? Ada? Tidak ada, baik. Dengan Pak? Ada Pak? Belum? Baik, sudah tidak ada? Baik, ma'asyiral muslimin, kalau memang tidak ada, barakallahu fikum. Iya, mungkin ini saja dulu pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah ma'asyiral muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis-majelis ilmu yang kita pelajari, kita hadiri semacam ini, kita berharap taufik dari Allah, hidayah dari Allah taala. Mudah-mudahan dengan ini menjadikan kita semakin istiqamah. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, di masa-masa seperti kita sekarang ini, di tengah kehidupan banyak fitnah, baik itu fitnahnya syahwat, fitnahnya syubhat, sehingga menjadikan keimanan kita itu kadang digoncang-goncang, dan hati ini bisa berubah-ubah, keimanan kita naik turun, keimanan kita menjadi goncang karena banyak fitnah tersebut. Untuk bisa mengatasi dan menghadapi fitnah tersebut, dahsyatnya fitnah tersebut, maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keimanan kita adalah dengan kita untuk selalu aktif, bersemangat di dalam menuntut ilmu din, mempelajari agama semacam ini, duduk hadir di majelis taklim. Antum hadir di majelis taklim seperti ini saja, ma'asyiral muslimin, pertama kita mendapatkan ketenangan, ada rahmat turun di sekitar kita, para malaikat pun mendoakan kebaikan untuk kita, Allah Ta'ala pun membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat yang di langit bagi mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu. Belum lagi kita mendapatkan tambahan-tambahan keterangan ilmu, dan yang dengan itu kita bisa hidup kita terpimpin berdasarkan ilmu din tersebut, sehingga itu semua insyaallah
akan menjadikan kita istiqomah di atas bimbingan agama. Nah, oleh karena itu kita harapkan Bapak-bapak sekalian, mari kita bersungguh-sungguh bersemangat untuk tetap hadir di majelis seperti ini. Siapapun yang menyampaikan, jika itu adalah kebaikan dan kebenaran, maka kita ikuti dengan baik, ya. Naam, selama dibimbing dengan bimbingan Alkitab was Sunnah, lebih-lebih dengan pemahaman salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian ma'asyiral muslimin kajian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.